Halo Sobat Brilio, welcome to Brilio Horror bersama aku Dian Nuswantari. Di Brilio Horror episode kali ini, kita bakal membahas kota gaib bernama Saranjana. Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu kota Saranjana, jadi ini merupakan kota yang digambarkan memiliki peradaban super mewah dengan teknologi canggih dan jauh lebih maju dari peradaban kita saat ini. Konon, kota Saranjana ini dipercaya terletak di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan, tepatnya di Pulau Laut dekat dengan desa Oka-Oka. Nah, sebenarnya cerita tentang kota Saranjana ini sendiri tuh udah banyak dibahas dan menjadi salah satu urban legend terbesar di Kalimantan nih Sobri. Tapi baru-baru ini beredar foto yang membuat nama kota Saranjana ini kembali viral. Tepatnya pada akhir Desember 2022, penampakan kota Saranjana tidak sengaja tertangkap kamera seorang wisatawan yang sedang berfoto di Bukit Mamake, Kota Baru. Nah, dalam foto itu terlihat seorang wanita yang sedang berpose dengan latar belakang pemandangan di malam hari. Pemandangan di belakangnya ini tuh terlihat sangat jelas dengan lampu-lampu dan gedung-gedung layaknya kota metropolitan. Nah, sampai di sini mungkin kita bakal ngelihatnya tuh kayak pemandangan kota biasa aja ya Sobri ya. Tapi ternyata menurut Devi, wanita yang ada di dalam video, pemandangan asli di sana hanyalah hamparan laut dan bukit. Jadi nggak mungkin ada gedung-gedung tinggi, apalagi perkotaan seperti yang ada di dalam fotonya. Dia juga cerita kalau hari itu dia ke sana bersama sang suami untuk berfoto di Bukit Mamake. Jadi Bukit Mamake ini kayak memang salah satu spot wisata di daerah sana gitulah Sobri. Nah, mulailah nih si Devi dan suaminya foto-foto, difotoin sama suaminya. Tapi pas dilihat lagi, suaminya langsung kaget karena kok tiba-tiba ada kota di dalam foto tersebut. Padahal seperti yang udah dijelaskan tadi, di belakang Devi ini aslinya nggak ada kota sama sekali. Seremnya lagi ketika pencahayaan dari foto itu dinaikkan, brightness-nya kalau kita tinggiin itu bakal kelihatan siluet-siluet menyerupai gedung pencakar langit. Nah, setelah foto ini viral, semakin banyak yang percaya kalau gedung-gedung tersebut merupakan penampakan kota Saranjana yang tidak sengaja tertangkap kamera. Nah, selain cerita Devi tadi nih Sobri, sebenarnya udah banyak cerita lain tentang misteri kota Saranjana ini. Seperti yang sudah Brilio Horror rangkum dari berbagai sumber berikut, so let's go, langsung aja kita bahas satu persatu. Pertama adalah salah satu cerita yang paling sering diceritakan kalau kita bertanya tentang kota Saranjana nih, yakni soal kurir yang mengantar paket ke kota gaib Saranjana. Tepatnya pada tahun 1980-an, pemerintah daerah setempat dikagetkan dengan kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta. Alat-alat tersebut sudah dibayar lunas dan dipesan atas nama Delvina Shalva dengan alamat Distrik Nebula, Kota Saranjana. Kurir yang bertugas mengantar paket ini pun kesulitan untuk menemukan alamat tersebut. Ia lalu bertanya kepada masyarakat setempat. Tapi ketika ditanya, masyarakat setempat ini malah keheranan karena secara administratif emang gak ada yang namanya kota Saranjana, apalagi distrik Nebula di Kabupaten Kota Baru. Kalau ini sih fix aneh banget, apalagi itu adalah paket alat berat yang pasti harganya mahal banget dan sudah dibayar lunas. Jadi kalau kita mikir kayak mungkin itu prank atau ulah orang iseng, itu kayak nggak masuk akal aja gitu Sobri. Nah, pertanyaannya, siapa sebenarnya si pemesan bernama Delvina ini? Lalu di manakah distrik Nebula, kota Saranjana? Apakah beneran ada tapi memang kita aja yang nggak bisa lihat? Nah, kelanjutan cerita soal kurir ini sekarang jadi banyak versinya Sobri. Ada yang bilang kalau dia akhirnya nyasar ke hutan dan tidak pernah menemukan alamat tersebut. Tapi ada juga yang menyebut kalau dia berhasil mengantarkan paket tersebut langsung ke alamat di kota Saranjana, bahkan bertemu penduduk asli di sana.
Dia juga diceritakan sempat bermalam di sana, tapi untungnya dia bisa kembali lagi ke dunia asli atau ke dunia kita saat ini. Nah, cerita tentang paket-paket misterius yang dikirim ke alamat kota Saranjana ini udah banyak banget Sobri. Bahkan datang dari penuturan warga asli Kalselnya sendiri. Mereka menyebut kalau memang ada beberapa kejadian di mana ada yang pesan paket berupa mobil-mobil mewah yang ditujukan ke kota Saranjana. Selanjutnya, ada pengalaman misterius yang dialami musisi kenamaan tanah air Ari Lasso. Melansir kanal YouTube Raditya Dika, Ari Lasso menceritakan saat dirinya manggung di kota terpencil di Kalimantan pada 2005 silam. Meski nama kotanya dirahasiakan, tapi banyak yang meyakini bahwa kota tersebut ada di daerah Kota Baru, Kalimantan Selatan. Sebab cerita Ari Lasso ini sejalan dengan pengalaman mistis yang pernah disampaikan oleh Tantri Kotak dan juga ada band di tahun yang sama. Nah, jadi pada tahun 2005 itu memang ada semacam konser keliling Indonesia gitu Sobri. Dan pengisi acaranya ini termasuk Ari Lasso, Kotak, dan ada band. Oke, singkat cerita, keanehan pertama disadari oleh para musisi ini adalah jumlah penonton di lokasi yang jauh lebih banyak dari jumlah tiket konser yang terjual. Di mana tiket yang terjual tidak lebih dari 8.000. Tapi saat konser berlangsung, penonton yang hadir mencapai 12.000 orang. Anehnya lagi, para penonton misterius tersebut tampak hanya diam dan gak antusias sama sekali menyaksikan konser tersebut. Padahal namanya orang nonton konser ya Sobri ya, normalnya kita bakal excited atau gak minimal ikutan nyanyi gitu ya. Tapi ini cuma diam dengan tatapan yang kosong, jadi emang creepy banget. Dan yang gak kalah bikin merinding nih Sobri, ketika konser hampir selesai, belasan ribu penonton tadi lenyap begitu saja dan tersisa nggak sampai setengah dari jumlah awal. Kayak mereka tuh ngilang gitu aja dalam sekelabat mata gitu. Sekelabat mata apa ya? Kayak para musisi pengisi acara ini tuh memalingkan wajah sebentar, 2 menit, 3 menit, terus pas balik tuh udah nggak ada. Maksudnya itu masih ada tapi sepi, nggak seramai saat di awal tadi yang 12.000 itu. Nah, padahal pintu akses penonton di sana cuman ada satu. Jadi benar-benar nggak masuk akal kalau beribu-ribu orang tadi bisa keluar secepat itu secara bersamaan. Nah, tapi sebelumnya Ari Lasso dan kru ini sudah diberi warning oleh pihak panitia tentang penonton yang aneh. Jadi kayak panitianya ini tuh udah tahu bahwa kejadian-kejadian kayak begini tuh udah ada sebelumnya Sobri. Jadi kalau misalnya ada penonton yang gelagatnya kayak aneh gitu, para pengisi acara ini diminta untuk udah cuekin aja gitu. Selain itu, ada larangan mandi bagi para manajer selama berada di kota tersebut. Nah ini kalau menurut aku emang cukup aneh banget ya, kenapa ada larangan mandi buat para manajer-manajer ini. Padahal namanya orang bekerja seharian, habis aktivitas gitu kan ya, emang kalau balik hotel ya pasti mandi ya Sobri ya, biar kalau istirahat tuh lebih nyaman, lebih tenang gitu. Tapi ini tuh mereka dilarang mandi. Nah, tapi apesnya ada seorang manajer dari band pengisi acara lainnya yang melanggar dan mandi. Benar aja, nggak selang berapa lama si manajer ini mengalami patah tulang dalam sebuah insiden yang disebut tidak masuk akal. Nah memang insiden ini tuh nggak dijelaskan secara detail sama Ari Lasso-nya. Tapi memang terasa janggal aja karena emang timingnya bertepatan setelah dia melanggar pantangan dilarang mandi tersebut. Next Sobri, ada yang nggak kalah mind blowing nih, yaitu kesaksian seorang pria yang mengaku bisa dengan bebas keluar masuk kota Saranjana. Dia adalah Pualeba yang merupakan penduduk desa Tanjung Lalak Utara dan bekerja sebagai petugas kantor kecamatan. Pualeba ini juga dikenal baik oleh masyarakat sekitar karena sifatnya yang ramah. Selain itu, oleh masyarakat, Pualeba ini memang dikenal sebagai orang yang dipercaya memiliki akses keluar masuk kota Saranjana.
Jadi kayak dia ini termasuk orang yang dituakan lah di desanya dia karena dipercaya bisa keluar masuk kota gaib tersebut. Nah, melansir kanal YouTube Misteri Dunia, Pua-Leba mengaku ia bisa memasuki kota gaib tersebut karena memiliki senjata khas suku Dayak bernama Mandau yang merupakan wasiat dari pamannya. Mandau ini dulunya merupakan milik pamannya tersebut yang konon semacam komando di Saranjana atau orang yang juga memiliki akses khusus untuk keluar masuk kota Saranjana. Nah, berkat Mandau ini, indera keenam Pua-Leba terbuka sehingga leluasa melihat kota gaib dan penduduknya. Pua-Leba menjelaskan dirinya sudah lama mengenal bahkan akrab dengan penduduk Saranjana. Jadi udah semacam kayak bestie gitu kali ya Sobri ya, sama penduduk Saranjana tuh udah sohib gitu ya. Dia juga bilang biasanya pada hari Jumat dia akan dijemput oleh para penduduk Saranjana ini menggunakan mobil mewah dan dia akan diajak jalan-jalan ke kota Saranjana. Tapi memang hanya dia yang bisa melihatnya, mungkin karena indera keenamnya tadi itu ya. Nah, menurut Pua-Leba, penghuni Saranjana sangat mirip dengan manusia. Mereka juga memiliki aktivitas yang gak jauh beda sama kita. Jadi kayak misalnya kalau pas pagi sarapan, ngopi, dan lain-lain, di sana mereka juga seperti itu, Sobri. Bahkan penduduk Saranjana sering berbelanja ke dunia kita, tapi emang gak ketahuan karena tampilan mereka yang mirip manusia. Nah, jadi kalau di desa-desa gitu mungkin kayak kalau kita ke pasar gitu ya Sobri ya, lalu kita bakal berpapasan dengan orang-orang atau penghuni-penghuni yang ternyata mereka adalah penduduk Saranjana, tapi emang kita nggak sadar karena rupa mereka yang sama seperti manusia pada umumnya. Kemudian Pua-Leba membeberkan bahwa dirinya tak pernah menyentuh makanan atau minuman di Saranjana, sebab jika memakannya dia tidak akan bisa keluar dari kota gaib tersebut. Nah, ini mungkin yang merupakan pantangan kali ya Sobri ya. Makanya si Pua-Leba ini selain dia punya alat bernama Mandau tadi, dia juga tahu triknya nih biar dia nggak terjebak di desa, di kota yang katanya kota gaib tersebut. Lalu untuk wujud kota Saranjana sendiri, Pua-Leba menggambarkan kota tersebut sebagai tempat super modern, bahkan 2 kali lipatnya peradaban kita saat ini. Jalan rayanya lebar dan tertata rapi, serta gedung-gedung hingga perumahan megah berpagar tinggi mengkilap. Nah, warga Saranjana pun digambarkan hidup rukun dengan struktur pemerintahan sistem monarki konstitusi, yaitu pemerintahan raja yang dibatasi undang-undang. Selain itu, mereka juga memiliki agama. Dalam salah satu wawancara nih Sobri, Pua-Leba juga memperlihatkan KTP miliknya yang dia bilang itu berasal dari kota Saranjana. Nah, bedanya adalah KTP tersebut menggunakan abjad Arab dan memang posisi foto dan tulisannya itu berbeda dari KTP yang kita tahu di dunia kita ini. Well, Sobat Brilio, itu dia serangkaian kisah mistis soal kota Saranjana yang hingga kini masih menyimpan banyak misteri. Cerita-cerita tadi pun masih segelintir di antara sekian banyak kisah tentang kota Saranjana. Nah, buat kalian yang masih penasaran atau ingin membahas lebih dalam tentang kota Saranjana, atau mungkin punya cerita versi kalian atau dengar-dengar tentang kota Saranjana, bisa tulis di kolom komentar kita ya. Lalu buat kalian Sobri yang mau berbagi cerita horor atau mau ceritanya dibacakan di sini, boleh banget kirim email kalian ke sini. Well, thank you so much buat kalian yang udah nonton. Aku Dian Nuswantari pamit undur diri. Sampai jumpa di Brilio Horor berikutnya. Bye-bye.